Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Panca Rizky kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel, edisi hari ini di Kompas TV Independen Terpercaya. Nah, seperti biasa program Sapa Sulsel kembali menghadirkan sejumlah informasi yang tentunya inspiratif dan juga menarik untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini. Namun sebelumnya, kembali saya mengingatkan Anda pemirsa Sapa Sulsel untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada guna mencegah penularan COVID-19. Dan langsung saja kita ke informasi yang pertama. Mengawali Sapa Sulsel hari ini akan ada beberapa informasi dari Ditlantas Polda Sulsel dalam segmen Ditlantas PK Peduli Keselamatan Presisi. Informasinya akan disampaikan oleh Bribtu Nurwa. Baik, terima kasih. Saatnya kita ikuti informasi dalam segmen Ditlantas PK Peduli Keselamatan Presisi. Bersama saya Bribtu Nurwa. Saudara, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan telah menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Untuk wilayah Kota Makassar, ada 16 titik ruas jalan yang dipasangi kamera ETLE untuk memantau pelanggaran lalu lintas dari pengguna jalan. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tahap pertama mulai diberlakukan di bawah jajaran Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Dalam tahap pertama ini, ada 16 kamera telah terpasang di beberapa titik di Kota Makassar. ETLE merupakan program prioritas 100 hari Kapolri untuk Korps Lalu Lintas. ETLE merupakan upaya meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan penindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas. 16 titik kamera yang telah terpasang diantaranya berada di persimpangan bandara perbatasan Maros Makassar, lampu merah Jalan Urip Sumoharjo Petarani, lampu merah Telok Veteran, perempatan Jalan Boulevard Jalan Hertasning, Jalan Petarani menuju Alaudin, perempatan lampu merah Jalan Gunung Bawah Karaeng Latimojong, lampu merah Karebosi, Jalan Haji Bau, dan Jalan Penghibur. Secara nasional, sebanyak 224 titik kamera mulai dioperasikan di 12 provinsi atau polda. Program tilang elektronik atau ETLE dilakukan untuk mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan juga berkeadilan. Hingga saat ini, pelanggar lalu lintas yang terpantau oleh ETLE telah mencapai ribuan pelanggar. Dan diantaranya pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan HP saat berkendara. Untuk sistem mekanisme ETLE ini, kita ada mekanismenya, ada beberapa tahap yang harus kita lalui bersama. Yang pertama itu bahwa kamera yang sudah dipasang itu dengan menggunakan alat yang semakin canggih, yaitu dengan otomatis. Jadi pelanggaran itu otomatis akan tercapture melalui kamera ANPR. Kemudian dari pelanggaran ini akan dikirim ke back office. Setelah masuk ke back office, petugas akan mendeteksi ataupun memvalidasi jenis pelanggaran yang tercapture oleh kamera. Setelah tervalidasi, kemudian petugas dari back office ini akan mengirim surat konfirmasi kepada pelanggar melalui kantor pos. Nanti kantor pos akan mengirimkan kepada si pelanggar tersebut. Kami mengharapkan dengan adanya penerapan ETLE yang ada di Makassar, utamanya ETLE nasional ini yang berlaku secara seluruh Indonesia, kami harapkan bahwa masyarakat tidak melakukan kejahatan-kejahatan di jalan karena akan terpantau oleh kamera ETLE ini, dan kami juga mengharapkan bahwa masyarakat ini akan membudayakan tertib berlalu lintas. Diharapkan dengan adanya ETLE ini, pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, pelanggaran marka jalan, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, dan juga melawan arus dapat berkurang. Masyarakat juga dihimbau untuk taat dan mematuhi peraturan lalu lintas dimanapun
dan kapanpun. Rama Pratama, Kompas TV. Bagi warga Makassar yang ingin mengurus perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM, kini dapat dilakukan dengan mudah. Bahkan perpanjangan SIM sudah bisa dilakukan kapan dan di mana saja karena Ditlantas Polda Sulawesi Selatan telah meluncurkan sebuah aplikasi khusus perpanjangan SIM secara online bernama SIM Nasional Presisi atau SINAR. Perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM kini sudah dapat dilakukan melalui HP lewat aplikasi layanan SIM Nasional, Presisi atau SINAR. Bagi warga yang ingin mengurus perpanjangan SIM, tinggal mengisi beberapa informasi data yang dibutuhkan. Hal ini bisa dilakukan kapan dan di mana saja melalui aplikasi SINAR. Aplikasi ini sudah resmi diluncurkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beberapa waktu lalu. Program ini telah dijalankan di sejumlah polda yang ada di Indonesia. Salah satunya di jajaran Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Untuk melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C online, harus mengunduh aplikasi digital Korlantas Polri. Pada aplikasi tersebut, pilih ikon SINAR atau SIM. Setelah itu, klik perpanjangan SIM. Pemohon diminta memilih golongan SIM dan mengisi nomor SIM. Selain itu, data-data berupa foto KTP, foto SIM lama, foto tanda tangan, dan pas foto harus dilampirkan dengan mengunggahnya di aplikasi tersebut. Setelah itu, pemohon melakukan pembayaran PNBP melalui virtual akun bank. Hingga akhirnya SIM dicetak dan diterima pemohon sesuai pilihan metode pengiriman. Setelah SIM diterima, pemohon melakukan konfirmasi SIM, diterima, dan secara otomatis dilakukan proses digitalisasi SIM. Baik Mas, jadi aplikasi ini memang benar-benar sangat mempermudah masyarakat. Begitu sudah proses selesai, per tahap item pemohon SIM selesai di aplikasi tersebut, pengantaran untuk SIM tersebut dari Korlantas sudah bekerjasama dengan pihak PT Pos Indonesia. Jadi nanti akan dikirimkan, jadi di aplikasi tersebut juga sudah tertera alamat yang akan dikirim dan nanti PT Pos akan bekerjasama berkoordinasi dengan Satpas tersebut setempat, nanti akan diantarkan ke alamat tertuju. Begitu Mas. Kaitannya dengan aplikasi terbaru memang sangat mempermudah masyarakat karena kita ketahui bahwa situasi saat ini masih dalam situasi pandemi Covid. Jadi sangat mempermudah masyarakat, salah satunya adalah menghindari kerumunan dan memang mungkin masyarakat yang punya terbatas waktu untuk datang ke Satpas juga bisa sangat membantu masyarakat. Seperti itu Mas. Pengurusan SIM secara online ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan perpanjangan SIM tanpa harus mengunjungi Satpas. Rama Pratama, Kompas TV. Demikianlah informasi dalam segmen Ditlantas PK Peduli Keselamatan Presisi. Kami menghimbau kepada pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan senantiasa mematuhi aturan lalu lintas dan selalu menjaga protokol kesehatan. Salam presisi. Kini kita kembali ke Panca Rizky. Baik, terima kasih Bribtu Nurwa. Saudara, ada informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan. Sesaat lagi, diantaranya informasi mengenai berbagai bendungan terbesar yang ada di dunia. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.